sister, yeah. Garuda spread wings wide, flames of fire through the sky, dreams of peaks beyond the clouds. Night breaks like glass, time to soar from ash, and shadows rise anew, destiny calls out to you. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. Di luar kegagalan timnas U20 di Piala Asia yang bahkan kemarin sama Yaman pun cuman bisa main seri, kita tetap harus memberikan semangat dan dukungan khususnya ke para pemain karena bagaimanapun pastinya mereka juga ingin memberikan yang terbaik. Nah, selesai Piala Asia U20, adapun agenda terdekat selanjutnya sudah pasti di bulan Maret, yaitu 2 laga timnas senior melawan Australia dan Bahrain. Jelas kalau ini kayaknya kemenangan adalah hal yang sangat realistis untuk digapai. Terlebih Pak Sumarji menyampaikan kalau akan ada kejutan di balik pemanggilan 27 nama pemain. Dan entah keceplosan atau gimana, beliau juga mengatakan secara tersirat kalau Elkan Bagot serta Sadil Ramdhani akan balik. Hal yang dirasa cukup realistis. Karena seperti kata Denny Lanzet, pemain-pemain yang mendapatkan tempat reguler di luar negeri pasti akan memberikan nilai tambah ke dalam tim. Yap, sejatinya kembali Mimin tekankan kalau kualitas pemain kita sangat gak kalah dari Aussie, Bahrain, China, serta Arab Saudi. Dan terbukti dalam beberapa pembahasan, pemain timnas Indonesia banyak dilibatkan di dunia rumor bursa transfer. Seperti yang baru-baru ini terjadi ketika Kelvin Verdong masuk radar PSV. Misselkers yang kabarnya sedang didekati beberapa klub ternama, Jesus yang kita semua tahu rumornya sampai Kevin Dix yang udah fix ke Bundesliga. Ya, perihal Verdong, selain PSV ada rumor yang mengatakan jika FC Utrecht juga berminat mendatangkannya sepakat sama Tom Haye. Tentu saja ini cukup membuat fans di Indonesia banyak yang berharap ini benar adanya. Karena jika begitu, tim ini beneran akan makin kental dengan nuansa Indonesia. Di sisi lain, ada Maarten Pas yang kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2025. Di mana Maarten kabarnya masih sangat ingin kembali ke Eropa. Dan selain Jerman, balik ke Eredivisie adalah opsi yang cukup menarik bagi perkembangan karirnya. Karena secara kualitas, Maarten memang sangat layak untuk main di Eropa. Biasanya nih, soal pemanggilan pemain timnas Indonesia atau pengumuman skuad tim yang dibawa akan dilakukan sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum pertandingan resmi. Nah, kalau laga kontra Australia bakal dimainkan pada tanggal 20 Maret, kemungkinan sih nama-nama pemain yang akan dipanggil baru akan diumumkan di bulan Maret. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Marji, kalau Patrick Kluivert udah menyiapkan 27 nama yang akan dipanggil untuk laga di bulan Maret. Nah, dari nama-nama yang biasanya udah jadi langganan di era STY, Pak Marji mengkonfirmasi kalau akan ada kejutan. Ya, siapa tahu loh, L1112 M Tahir akan dipanggil, kan kita juga nggak tahu. Intinya, dari 27 nama yang dipanggil, itu akan dikerucutkan lagi sesuai regulasi yang berlaku. The stars, legends etched in scars, echoes of a fight under black and moonlight. Lebih lanjut terkait nama-nama yang akan dipanggil, prediksinya udah Mimin di video sebelumnya. Namun sepertinya ada satu pemain nih yang Mimin kelupaan. Yap, dalam sebuah wawancara, Pak Marji entah keceplosan atau emang sengaja kasih clue khusus, beliau mengatakan kalau Patrick Kluivert pastinya akan memberikan kesempatan pada mereka-mereka yang memang secara performa stabil di level klub, terutama bagi mereka yang abroad. Dan selain Elkan yang 99% akan comeback, adapun Sadil Ramdhani juga secara tersirat di-spill oleh Pak Marji jadi salah satu yang dipertimbangkan. Semua kita pantau, Elkan, Sadil, nanti ya di awal Maret lah baru nanti. Yap, terkait Sadil Ramdhani, sebenarnya ini pemain adalah salah satu pemain paling berbakat yang kita punya. Hanya saja,
Entah ada kontroversi di balik layar, Sadil ini akhirnya harus tersisih dari timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan. Yap, di luar dari attitude-nya yang katanya jelek, tapi menurut Mimin, Sadil masih sangat layak diberikan kesempatan, apalagi performanya bersama Sabah sejauh ini juga terbilang konsisten. 21 gol dan 28 assist dari total 84 pertandingan sejauh ini adalah bukti nyata dari kualitas Sadil. Memang dalam beberapa kesempatan Sadil gagal menunjukkan performa yang bagus untuk timnas. Tapi Mimin yakin dia udah belajar dari semua hal di masa lalu, apalagi dengan pelatih baru. Pasti Sadil memiliki motivasi lebih untuk membuktikan dirinya masih layak. Karena fair aja, kita sangat minim loh pemain berkaki kidal yang bisa mengisi posisi wing kanan. Dan Sadil punya kemampuan untuk itu, apalagi kaki kanannya juga gak kalah bagus. Toh jauh sebelum ini, Luis Milla pernah bilang kalau Sadil adalah salah satu pemain yang talentanya luar biasa. Untuk itu, kembali lagi, gak ada salahnya loh Sadil balik ke timnas untuk memulai lembaran baru di era Patrick Kluivert. Legends etched in stars, echoes of a fight under black and moonlight. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Sementara dari Eropa ada kabar soal Tom Haaye dan Kelvin Verdonk. Yap, soal Tom, saat ini ia sedang dirumorkan untuk ke FC Utrecht. Kabar itu sendiri mencuat seusai pertandingan FC Utrecht versus Almere City beberapa waktu lalu, di mana salah satu pandit RTV Utrecht, Epi Bunen, secara tegas menyarankan Direktur Teknik FC Utrecht, Jordi Zuidam, untuk merekrut Tom Haaye sebagai tambahan kekuatan di lini tengah. Ik heb nog een mooi punt. Gisteren, Tom Haaye, die was transfervrij. Had ik nog tegen Jordi gezegd, ik zeg dat is een speler, die zet andere spelers vrij. En dat is niet de snelste speler, maar het is wel een speler die heel snel en makkelijk in oplossingen brengt. Als je zag hoe die nummer 11 en nummer 18 een paar keer vrijzetten, dat is nou precies het verschil bij ons. Wij gaan hem brengen tot aan de voorhoede. En hun doen 4 paasjes, 3 paasjes, staan ze al bij de 16 van ons. Maar Barkas gaat er nog een paar goed uit. Yap, setelah statement Bunen yang viral, ada kabar lainnya yang menyebut jika tim kesayangan Coach Justin itu juga sekalian akan mencoba untuk merekrut Kelvin Verdonk yang diketahui masuk radar PSV. Jelas kalau kabar ini benar adanya, maka nuansa Indonesia akan makin kental di tim tersebut. Karena selain historis pemain yang dulu, pemain yang sekarang seperti Ivar Jenner ataupun Miliano Jonatas juga merupakan pemain berdarah Indonesia. Dan misal Miliano udah fix jadi WNI, maka Utrecht akan punya 4 pemain berstatus WNI. Aminin dulu aja nggak sih? Distant fire, with every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Ya, berbicara soal peluang untuk Tom memang sangat terbuka, mengingat musim depan ia free transfer. Tapi kalau Kelvin Verdonk ini loh kontraknya masih sampai 2028, sehingga mau gak mau Utrecht harus menebusnya. Sehingga melihat peluang yang ada, maka PSV jauh lebih berpeluang dan punya duit untuk nebus Verdonk. Dan jika ke PSV, maka bisa jadi Kelvin Verdonk akan bersaing dengan Malaysia apabila nantinya ia dipermanenkan oleh PSV dari MU. Intinya, Kelvin Verdonk harus benar-benar bekerja keras, karena semisal pindah PSV, tekanannya pasti lebih tinggi, kan gitu. Tapi kembali lagi semuanya masih 50-50, jadi kita amati terus aja gimana perkembangannya, kan gitu.
Di sisi lain ada Martin Paes nih. Sebagaimana diketahui, kalau kontrak Martin bersama FC Dallas diketahui akan kelar pada Desember 2025. Meskipun masih ada opsi perpanjangan 2 tahun, Martin diyakini masih berambisi kembali ke Eropa, mengingat umurnya masih 26 tahun. Dan tujuannya kalau nggak ke Belanda, Italia, ataupun Jerman. Nah, dari semua itu, ada peluang besar bagi Martin buat balik ke Eredivisie. Pertama, ke FC Twente. Kenapa Twente? Yap, jika tim tersebut berhasil cuci gudang, termasuk menjual Michel Kers dengan harga tinggi, maka secara finansial, Twente akan memiliki income yang lumayan. Dan perihal kiper, jelas mereka butuh mengingat kiper utama mereka, yakni Lars Unerstal, udah berusia 34 tahun. Pun begitu dengan kiper kedua, yakni Titan, umurnya udah 38 tahun dan kontraknya akan kelar 30 Juni 2025. Nah, melihat itu semua, jelas kesempatan sangat terbuka bagi Martin untuk jadi kiper utama. Terlebih, ia udah paham gimana Eredivisie dan Twente juga termasuk salah satu klub ternama di Belanda. Nah, kabar lainnya, Martin juga kembali ke klub lamanya, NEC Nijmegen. Bagi yang lupa atau nggak tahu, dulu karir junior Martin banyak dihabiskan di klub tersebut sebelum akhirnya pindah ke FC Utrecht. Nah, bila ke NEC, kesempatan Martin bisa terbilang terbuka mengingat kiper utama NEC, yakni Robin Ruff, penampilannya masih inkonsisten. Di mana musim ini sendiri, gawang Robin baru clean sheet 6 kali dari 20 penampilan di Eredivisie. Dan dikutip dari FotMob, Robin cuma mencatatkan 79% persentase save per laga. Yap, intinya dengan kembali ke Eropa, maka otomatis kemampuan Martin akan jauh lebih teruji. Selain itu, Mimin rasa Martin sangat bisa bersaing jadi kiper utama, entah itu di Twente, NEC, atau klub lain. Sebab di MLS pun, dia termasuk sebagai salah satu kiper terbaik dan telah meraih 2024 MLS Save of the Year. Atau kalau MU butuh kiper, bisalah Bang Martin gantiin si L silahkan, yakni Onana. Ya makin kesini makin gimana ya? The stars, legends etched in scars, echoes of a fight under black and moonlight. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Yap, terlepas dari apapun, tentu saja dengan terlibatnya pemain-pemain Indonesia di bursa transfer, udah pasti secara nggak langsung ikut menaikkan nama Indonesia. Dan siapa tahu ke depannya mereka bisa jadi pembuka jalan bagi pemain-pemain timnas yang lain, khususnya yang masih muda. Karena kalau masih ngejublek mulu di Liga Battle Royale, ya udah umur 25-an kemampuannya pasti bakal mentok gitu-gitu aja. Dan percaya deh, kalau pemain-pemain bisa abroad serta perform, kualitas timnas Indonesia pastinya akan jauh lebih oke, sehingga ya bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Dan sudah pasti kalau itu terjadi, minat dari para pemain grade A hingga grade S yang masuk list incaran PSSI diketahui akan semakin kuat. Intinya banyak deh hal positifnya. Maka dari itu, kita pantau aja dan doakan yang terbaik. Karena jika para pemain tim Garuda perform di klub, maka yang untung juga timnas Indonesia itu sendiri. Kemudian soal pemain yang nanti dipanggil ke timnas, yuk jangan sia-siakan kesempatan yang didapat. Berapa menit pun yang dikasih pelatih, berikan 100% di atas lapangan. Itulah yang dinamakan komitmen sejati. Pokoknya jangan ada yang merasa lebih besar dari tim, karena siapapun bisa datang dan pergi. Tapi tim akan selamanya ada. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.